Pasal ke-28. Lolosnya Ibrahim dari maut. Dan ketika semua pengunjung telah meninggalkan rumah peribadatan, maka para imam telah mengunci rumah peribadatan itu, lalu pergilah mereka. Maka ketika itu diambilnya kapak oleh Ibrahim, kemudian dipotonglah kaki-kaki semua arca, kecuali Tuhan yang Maha Besar, Baal. Lalu diletakkan kapak itu di bawah kakinya, di antara kepingan-kepingan arca yang jatuh berserakan karena tuanya, dan ia tersusun dari kepingan-kepingan. Di waktu Ibrahim keluar dari rumah peribadatan itu, ia dilihat oleh sekelompok orang. Mereka mengira bahwa ia masuk untuk mencuri sesuatu daripadanya. Maka ditangkaplah ia. Ketika mereka menariknya ke rumah peribadatan itu, dan melihat Tuhan-Tuhan mereka terpotong berkeping-keping, menjeritlah mereka sambil menangis. Wahai seluruh masyarakat, lekaslah kemari untuk membunuh orang yang telah membunuh Tuhan-Tuhan kita. Maka berbuyun-duyun ke sana sekitar 10.000 orang beserta para imam. Kemudian menanyakan Ibrahim tentang apa yang mendorong dia untuk menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka. Ibrahim menjawab, "Sungguh kalian adalah manusia-manusia dungu. Dapatkah seorang manusia membunuh Tuhan? Sesungguhnya yang telah membunuh mereka adalah Tuhan yang besar itu. Tidakkah kalian melihat kapak kepunyaannya itu berada di bawah kedua kakinya? Sesungguhnya dia tidak menginginkan adanya sekutu-sekutu baginya." Maka ketika itu tibalah ayah Ibrahim yang masih ingat akan omongan Ibrahim tentang Tuhan-Tuhan itu. Dan ia mengenal kapak yang dipakai oleh Ibrahim untuk menghancurkan arca-arca itu. Lalu berteriaklah ia, "Sesungguhnya yang membunuh Tuhan-Tuhan kita adalah anakku yang khianat ini, karena kapak ini adalah kapakku." Kemudian ia menceritakan kepada mereka segala yang pernah terjadi di antara dia dengan anaknya. Maka khalayak ramai itu telah mengumpulkan kayu dalam jumlah yang besar. Lalu diikatlah oleh mereka kedua tangan dan kedua kaki Ibrahim. Kemudian mereka meletakkan dia di atas kayu-kayu itu dan menaruh api di bawahnya. Tiba-tiba Allah telah memerintahkan kepada api itu melalui malaikatnya Jibril, supaya tidak membakar Ibrahim hambanya. Maka bergojolaklah api itu dengan hebatnya, sehingga membakar kira-kira 2.000 orang dari mereka yang menjatuhkan hukuman mati atas Ibrahim. Adapun Ibrahim, maka ia menjumpai dirinya lepas dari ikatan, di waktu malaikat Allah telah mengangkatnya ke tempat yang berdekatan dengan rumah ayahnya, dengan tidak melihat siapakah yang mengangkat dia itu. Dan begitulah Ibrahim telah lolos dari maut. Pasal ke-29. Mandinya Ibrahim dengan firman Allah kepadanya. Di saat itu Filipus berkata, "Alangkah besarnya rahmat Allah itu bagi mereka yang mencintainya. Katakanlah, wahai guru, kepada kami, bagaimanakah dia telah sampai kepada ma'rifat Allah itu?" Yesus menjawab, "Tatkala Ibrahim berada di sebelah rumah ayahnya, ia takut untuk memasuki rumah. Maka pindahlah ia ke tempat yang jauh dari rumah, lalu ia duduk di bawah pohon kurma, di mana ia duduk seorang diri. Kemudian dia berkata, 'Tidak boleh tidak. Pasti ada Tuhan yang hidup dan kuat lebih besar daripada manusia, karena ia menciptakan manusia. Dan manusia tanpa Allah tidak dapat menciptakan manusia.' Di waktu itu ia melihat-lihat sekitarnya dan melepaskan pandangannya ke bintang-bintang, bulan, dan matahari. Maka disangkanyalah semua itu adalah Allah. Akan tetapi setelah diteliti olehnya tentang perubahan benda-benda itu dan gerak-geriknya, ia berkata, Tuhan itu harus tidak dihinggapi oleh gerak dan tidak dilindungi oleh awan-awan. Jika tidak, maka binasalah manusia ini." Dan di tengah-tengah kebingungan itu, ia dengar namanya dipanggil, "Ya Ibrahim." Ketika ia menoleh dan tidak melihat manusia di sebelah manapun, ia berkata, "Sesungguhnya aku ini telah mendengar panggilan, ya Ibrahim." Kemudian Ibrahim mendengar lagi namanya terpanggil 2 kali, "Ya Ibrahim." Maka ia menyahut, "Siapakah yang memanggilku?" Di saat itu ia mendengar yang mengatakan,
Sesungguhnya aku adalah Jibril, malaikat Allah. Maka takutlah Ibrahim. Tetapi malaikat menenangkan ketakutannya itu, katanya, "Janganlah engkau takut, ya Ibrahim, karena engkau adalah Khalil Allah. Karena di saat engkau menghancurkan Tuhan-Tuhan manusia itu, dipilihlah engkau oleh Tuhan para malaikat dan Tuhan para nabi, sehingga namamu tertulis dalam kitab yang hidup." Di saat itu Ibrahim menjawab, "Apa yang seharusnya aku kerjakan untuk menyembah Tuhan para malaikat dan nabi-nabi yang suci itu?" Malaikat menjawab, "Pergilah engkau ke mata air itu dan mandilah, karena Allah berkehendak akan berfirman kepadamu." Ibrahim menjawab, "Dan bagaimanakah aku harus mandi?" Maka di saat itu tampaklah baginya malaikat berupa seorang muda belia yang bagus, lalu ia mandi di mata air itu. Katanya, "Berbuatlah demikian terhadap dirimu, ya Ibrahim." Maka setelah Ibrahim mandi, berkatalah malaikat itu, "Naiklah engkau ke bukit itu, karena Allah berkehendak untuk berfirman denganmu di sana." Maka naiklah Ibrahim ke bukit itu, sebagaimana yang dikatakan kepadanya oleh malaikat. Di waktu ia berlutut, berkatalah ia dalam hatinya, "Bilakah gerangan aku difirmani oleh Tuhan para malaikat?" Maka ia mendengar suruhan yang lembut memanggil, "Ya Ibrahim." Maka dijawablah oleh Ibrahim, "Siapakah yang memanggil aku?" Suara itu menjawab, "Aku Tuhanmu, ya Ibrahim." Adapun Ibrahim, maka takutlah ia dan meletakkan mukanya di bumi. Katanya, "Bagaimanakah hambamu akan mendengar kepadamu, sedang ia adalah tanah dan debu?" Ketika itu Allah berfirman, "Janganlah engkau takut dan bangkitlah, karena aku telah memilih engkau sebagai hamba bagiku. Dan aku berkehendak untuk memberkahimu dan menjadikan engkau umat yang besar. Maka keluarlah engkau dari rumah ayahmu dan keluargamu, dan kemarilah engkau untuk menempati bumi yang kuberikan kepadamu dan keturunanmu." Maka Ibrahim menjawab, "Akan kukerjakanlah semuanya itu, ya Tuhan, akan tetapi jagalah aku supaya Tuhan yang lain tidak mengganggu aku." Maka berfirman Allah, katanya, "Aku adalah Allah yang Esa, tiada Tuhan selain aku. Aku memukul dan menyembuhkan. Aku mematikan dan menghidupkan. Aku menurunkan manusia ke neraka dan aku mengeluarkan dia daripadanya. Dan tidaklah seorang yang dapat menyelamatkan dirinya dari tanganku." Kemudian Allah memberikan padanya perjanjian sunat, dan demikianlah bapa kita Ibrahim telah mengenal Allah. Dan ketika Yesus mengatakan demikian, maka diangkatlah kedua tangannya seraya berkata, "Kemuliaan dan kebesaran bagimu, ya Allah, hendaklah terjadi demikian." Pasal ke-30. Cintailah Tuhan Allahmu dan sanak kerabatmu. Dan kemudian pergilah Yesus ke Yerusalem, hampir pada hari raya pondok, yaitu salah satu hari raya umat kita. Dan ketika ahli Taurat dan kaum Farisi mengetahui ini, maka bermusyawarahlah mereka untuk menjatuhkan dia dengan ucapannya. Maka dari itu datanglah kepadanya seorang fakih, katanya, "Ya guru, apa yang harus kuperbuat untuk mendapatkan kehidupan yang abadi?" Yesus menjawab, "Cintailah Allah, Tuhanmu dan sanak kerabatmu. Cintailah Tuhanmu di atas segala sesuatu dengan seluruh hati dan akalmu. Dan sanak kerabatmu adalah seperti dirimu." Yesus menjawab, "Fakih menjawab, engkau telah menjawab baik. Dan aku katakan kepadamu, pergilah dan kerjakan demikian itu. Engkau akan mencapai kehidupan abadi." Maka dia bertanya kepadanya, "Siapakah kerabatku itu?" Yesus menjawab sambil mengangkat kedua matanya, "Pernah seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko, sebuah negeri yang dibangun kembali di bawah kutukan. Maka orang itu ditangkaplah di tengah perjalanan oleh kaum perampok
sambil mereka melukai dan menelanjanginya. Kemudian pergilah mereka itu dan meninggalkan dia menghampiri ajalnya. Kebetulan seorang imam melalui tempat itu. Maka ketika ia melihat seorang yang luka-luka itu, dia jalan terus tanpa memberi salam kepadanya. Dan lewatlah pula seorang Levi, tanpa mengutarakan sepatah kata pun. Lalu kebetulan juga lewatlah seorang Samaria. Tatkala dia melihat orang yang luka-luka itu, ia pun merasa sayang kepadanya, dan turunlah dia dari kudanya, berjalan kaki, dan dibawalah orang yang luka-luka itu. Kemudian luka-lukanya dicuci dengan arak, digosoknya dengan minyak. Dan setelah ia membalut luka-luka serta menghibur, dinaikkanlah ia ke atas kudanya. Dan ketika sampai di persinggahan pada sore hari, ia diserahkan kepada temannya untuk dirawat. Dan ketika bangun pagi hari, dia berkata, "Rawatlah orang ini, dan aku akan membayar segala sesuatu kepadamu." Dan setelah dia memberikan 4 keping emas kepada si sakit untuk pemilik pondok, berkatalah dia, "Hiburlah dirimu, karena sebentar lagi aku akan datang dan kubawa engkau ke rumahku." Berkatalah Yesus, "Katakanlah kepadaku, siapakah di antara kedua orang itu yang menjadi kerabatnya?" Si fakir menjawab, "Yang memperlihatkan belas kasihan." Di waktu itu berkatalah Yesus, "Sungguh engkau menjawab dengan benar. Maka pergilah engkau dan berbuatlah demikian itu." Maka pulanglah si fakir itu tanpa hasil.